baru, kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu online. Nah, adik-adik tahu nggak kalau hari-hari ini adalah hari-hari yang spesial untuk negara Indonesia? Karena besok adalah hari ulang tahun Republik Indonesia, tempat kita tinggal. Ada yang tahu nggak ulang tahun keberapa? Ada yang tahu? Wah, benar, pintar-pintar. Benar banget, besok adalah hari ulang tahun Indonesia ke-75 tahun. Yeay. Nah, maka dari itu hari ini kita mau beribadah, kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh C. Serly dan juga C. Penny. Dan sebelum kita memulaikan ibadah, kita mau berdoa khusus untuk negara Republik Indonesia. Adik-adik semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Kakak Abel akan berdoa untuk ibadah kita dan untuk negara kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hingga pada hari ini Tuhan sudah memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu Korps 2 Surabaya. Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur karena di hari ulang tahun negara kami boleh bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami mau berdoa khusus untuk negara kami, kiranya Tuhan selalu memberkati negara Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah kami, pemimpin-pemimpin negara kami dari pusat sampai pelosok tanah air. Dan Tuhan pun tahu keadaan negara sekarang ini bahkan membuat kami dan teman-teman kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain karena keadaan pandemi COVID ini. Kami percaya Tuhan akan memulihkan bangsa Indonesia dan akan memulihkan negara-negara di dunia yang terdampak dengan COVID. Kiranya Tuhan memberkati, menjaga kami semua. Tuhan mau menjaga negara Indonesia, melindungi dari COVID, agar saatnya waktu Tuhan kami boleh bersama-sama berkumpul, memuji dan membesarkan nama-Mu, dan tidak ada lagi halangan dari pandemik ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan selalu memberkati negara kami. Seperti Tuhan sudah memberkati 75 tahun negara kami, maka di usia selanjutnya pun Tuhan akan selalu memberkati negara Indonesia. Terima kasih Bapak, hari ini kami mau mengucap syukur, kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan memberkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu kami yang akan memimpin dan akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berkatilah kami semua sebab kami semua anak-anak-Mu siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang siap untuk beribadah, sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ketinggalan. Cepat naik depan, keretaku tak berhenti lama. Stop. Sekarang kan sudah jam 8:30. Waktunya kita sekolah minggu. Halo adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Sekarang sudah siap memuji Tuhan? Siap. Sudah siap
masuk dalam hati. Katakan Yesus, ku panggil Yesus Tuhan. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin hidupku, setiap langkah hidupku, selimpah teruskan semua dosa. Katakan Yesus, ku panggil Yesus. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga. Tuhan, seperti lagu yang kami pujikan, kami mengundang Engkau di dalam hati kami untuk tinggal di dalam hati kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan, siapkan hati kami Tuhan, supaya firman itu dapat tumbuh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Nah, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Nah, seperti pujian yang tadi adik-adik dengar, pada pagi hari ini sudah siap belum bejana hatinya untuk diperbaharui dan dibentuk melalui cerita firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini?
Dan Cece yakin dan percaya pasti semuanya udah siap ya. Semua udah pada mandi, udah pada wangi, sudah pada duduk tenang. Kita tadi sudah memuji Tuhan, loncat-loncat mungkin, joget-joget dengan pujian-pujian yang sudah kita dengar tadi. Sekarang tiba saatnya kita untuk duduk tenang, kita mau dengar firman Tuhan. Pada pagi hari ini, firman Tuhan Cece beri judul Being Like Christ. Menjadi serupa seperti Kristus. Pembacaan pada pagi hari ini terdapat dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Filipi 2 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Kita baca bersama-sama ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Menjadi seperti Kristus. Biasanya kalau kita berkunjung atau orang tua kita berkunjung ke teman yang habis punya bayi, pasti waktu kita kunjungan pasti dibilang, waduh bayinya lucu ya, wah mirip siapa nih, wah mirip papanya atau mirip mamanya ya. Yang mana yang mirip mamanya? Matanya, bibirnya, hidungnya, mana nih yang mirip papanya ini? Nah, gak hanya itu, seringkali kita pun sebagai anaknya papa mama, seringkali kita pasti dibilang, wah iya ya, Nyo, nih, wah sikapmu ini mirip sama papamu, mirip sama mamamu, suka senyum, ramah, atau matanya bulat kayak mama, atau wah hidungnya mancung kayak papa. Nah pastilah kalau kita anaknya papa mama, kita pasti mirip sama papa mama kita. Nah, sama seperti kita, kalau kita ini adalah anak-anak Kristus, hendaknya kita pun memiliki sikap dan teladan yang sama seperti teladan hidup Kristus. Dan menjadi serupa dengan Kristus adalah tujuan terbesar dari setiap orang yang percaya. Kita orang-orang yang percaya. Karena ada tertulis di dalam kitab Kejadian ayatnya yang pertama, Kejadian 1 ayatnya yang ke-26a. Kita baca sama-sama. Kejadian 1 ayat 26 bagian A. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dari awal penciptaan pun Tuhan sebelum menciptakan kita, Tuhan itu ingin menciptakan manusia yang serupa dengan gambar dan rupa Allah sang pencipta kita. Lalu di ayatnya yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita tahu dari sini, dari awal penciptaan pun Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambar dan rupa Allah. Nah, di situ jelas banget kalau kita ini adalah anak-anak Allah. Kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Kristus, anak-anak terang yang sudah ditebus, setidaknya kita harus memiliki atau meneladani sikap hidup Kristus selama Kristus ada di dunia. Nah, apa sih teladan hidup Kristus yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, teladan hidup untuk berserah diri kepada Allah. Di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Roma 12 ayat pertama sampai ayat kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepada kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah,
itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, dengan berserah kepada Allah, berarti kita bersedia merelakan diri kita untuk diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang baru, dan tentunya seperti kata firman Tuhan tadi, tidak serupa dengan dunia ini. Kita harus menjadi anak-anak yang berbeda dari anak-anak yang ada di dunia. Maksudnya gini, kalau misalnya mungkin sifat keduniawian, misalnya suka merokok, kalau kamu nggak ngerokok kamu nggak gentle. Cowok apa itu nggak ngerokok? Padahal kita nggak boleh merokok. Merokok juga nggak bagus buat kesehatan. Kalau kamu nggak cobain pil ini, kamu nggak keren deh. Pil ini enak, kamu bisa nge-fly, kamu bisa ngelupain semua beban-beban dalam hidupmu. Nah, akhirnya kalau kita nggak kuat iman, kita bisa terjerumus ke pergaulan yang salah. Nah, berarti kita serupa dengan dunia ini. Tapi Tuhan bilang kita berubahlah melalui pembaharuan budimu, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kemudian sama seperti teladan hidup Kristus yang kita baca dalam Filipi 2 tadi, di mana Yesus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di Filipi 2 ayat yang ke-7. Mengosongkan dirinya berarti Yesus pun berserah penuh kepada Allah. Yesus pun memberi teladan kepada kita. Dia berserah. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, Yesus percaya bahwa semuanya itu adalah rencana Allah yang pastinya terbaik untuknya dan baik untuk kita semua. Kita pun juga demikian adik-adik. Kita harus yakin dan percaya penuh kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang mengambil alih kehidupan kita untuk dibentuk lebih dan lebih indah lagi, supaya semakin hari dimanapun kita berada, seluruh kehidupan kita mencerminkan teladan Kristus yang ada dalam diri kita. Yang kedua, teladan hidup Kristus adalah tidak hidup dalam dosa. Kita anak-anak Kristus, anak-anak terang, anak-anak yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Tuhan Yesus sudah mati untuk kita di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Dan hendaklah kita menjaga kekudusan kita, menghargai pengorbanan Kristus dengan tidak hidup lagi dalam dosa. Di dalam Roma 6 ayatnya yang ke-11. Roma 6 ayatnya yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, kita sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus, menjaga hati dan kekudusan kita, dan tidak berkompromi lagi dengan dosa. Banyak sekali godaan seperti tadi. Kalau kita nggak berserah diri, kita nggak memasrahkan kehidupan kita kepada Tuhan, kita akan mudah jatuh ke dalam dosa. Godaan-godaan iblis di luar sana sangat banyak adik-adik. Di sekolah, di tempat kerja, di kampus, di lingkungan sekitar kita, banyak sekali. Nah, kalau kita masih sering berkompromi, pasti kita bakal jatuh ke dalam dosa. Maksudnya contohnya seperti ini. Ayo cobain rokoknya. Enggak apa-apa, cuma satu aja kok. Enggak bakalan dosa, cobain satu aja. Terus kita mikir, ya kali ya, satu aja enggak apa-apa kali ya. Coba-coba. Aku pengen tahu sih gimana sih rasanya rokok ini. Atau kita dikasih pil narkoba misalnya, pil kecil gitu. Cobain nih, ekstasinya enak, kita bisa gede-gede, kita bisa fly. Semua pikiran masalah-masalahmu pasti hilang dan kamu pasti bakal selalu happy. Iya kali ya, daripada aku stres di rumah, nggak bisa keluar rumah,
atau stres, aduh aku banyak masalah, aduh skripsiku nggak selesai-selesai, pusing kepalaku ini gimana. Gak apa-apa kali ya, bener juga, cobain sedikit aja, pasti gak apa-apa ya Tuhan, dikit aja. Nah itu namanya kita masih sering berkompromi dengan dosa. Nah itu gak boleh adik-adik, jangan pernah berkompromi dengan dosa. Karena teladan hidup Kristus pun, Kristus tidak hidup di dalam dosa. Jadi kita harus meneladani Kristus dalam kehidupan kita. Karena kita ini adalah anak-anak terang yang sudah mati bagi dosa, dan kita ini hidup dalam kekudusan di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, teladan hidup yang Kristus berikan bagi kita adalah ketaatannya. Taat. Kita baca di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-8. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Nah, Kristus sudah kasih teladan buat kita. Kalau dalam kehidupannya saat Yesus ada di dunia, Yesus taat. Bahkan dikatakan Yesus taat sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan pun ingin kita meneladani kehidupannya, di mana Yesus pun taat kepada perintah Bapa di surga, seperti juga kita taat kepada kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita itu merupakan wakil Tuhan di dunia ini yang harus kita taati, bukan kita membangkang perintah orang tua. Kita harus dengar-dengaran, kita harus sayang sama kedua orang tua kita yang merupakan wakil Tuhan di dunia ini. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-10, Yohanes 15 ayat yang ke-10 dikatakan, jikalau kamu menuruti perintah Tuhan, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Nah, siapa di sini yang masih sering membantah orang tuanya kalau dibilangin nggak pernah nurut? Nah, ayo kita berubah menjadi serupa dengan Kristus yang selalu taat dan dengar-dengaran pada Bapaknya. Kita juga harus dengar-dengaran dan taat kepada orang tua. Terlebih, kita juga harus taat pada perintah Tuhan. Jangan berbuat dosa dan berserah diri kepada Tuhan. Jangan bertindak sesuai dengan kemauan kita sendiri, menganggap diri kita benar, dan mengabaikan perintah Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, teladan hidup Kristus adalah Kristus memiliki kasih yang rela berkorban. Kasih yang rela berkorban. Di dalam Filipi 2 ayatnya yang keempat, kita baca. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-12 sampai ke-13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, teladan Yesus yang rela berkorban bagi kita, berkorban sampai mati di kayu salib tanpa mementingkan kepentingan dan keselamatan dirinya sendiri. Sebagai anak Allah, Yesus pun mempunyai kuasa pasti untuk membebaskan dirinya dari hukuman penyaliban, dari siksaan. Yesus pasti punya kuasa itu. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan merendahkan dirinya, dia mengosongkan dirinya dan menaati perintah Allah sampai mati.
Demi siapa? Bukan demi dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan semua orang, demi keselamatan semua orang, keselamatan Cece, keselamatan adik-adik, dan keselamatan kita semua. Tuhan Yesus rela mati untuk kita. Tuhan pun ingin kita juga seperti itu. Dengan kita menghargai orang lain, mengasihi sesama, mengasihi orang tua kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita, tidak menjadi pribadi yang egois, mau berbagi dengan sesama yang membutuhkan, terlebih mau berkorban, menyerahkan setiap talenta dan kemampuan yang kita miliki dari Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, berkorban dalam konteks ini mungkin bukan berkorban nyawa seperti Tuhan, tapi berkorban dengan menyangkal diri kita, menghargai darah Yesus yang sudah tercurah untuk kita, menebus kita, dengan kita mau hidup taat, dengar-dengaran, dan berserah kepada Tuhan, tidak berkompromi lagi dengan dosa. Itu pengorbanan yang bisa kita lakukan. Bahkan seringkali susah ya berkorban untuk kita mengampuni orang yang sudah jahat sama kita, yang sudah menyakiti kita. Untuk mengampuni itu perlu pengorbanan yang sangat besar. Nah, adik-adik juga harus belajar mengasihi musuh, mengasihi orang-orang yang nggak suka sama adik-adik, mungkin jahat sama adik-adik semua. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kalau kita harus mau berkorban, harus mau tetap mengasihi dan tidak membalas. Nah, misalnya juga kita berkorban karena teman-teman kita yang kesusahan, memerlukan bantuan. Selagi kita bisa, selagi kita mampu, kita bisa memberikan sedikit penghiburan buat teman-teman kita yang kesusahan. Apapun itu bentuknya, baik materi maupun dukungan secara moral. Nah, adik-adik diingat ya, 4 teladan Kristus tadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, berserah diri kepada Tuhan. Yang kedua, ya, tidak hidup di dalam dosa. Yang ketiga, ayo apa? Taat, ketaatan. Dan yang terakhir, kasih yang rela berkorban. Nah, kiranya melalui cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan kembali bahwa kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang yang telah menang dari dosa, hendaklah hidup kita pun serupa dengan teladan hidup Kristus. Semakin serupa dengan Kristus, sehingga kehidupan kita pun bisa semakin menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kita akan tutup renungan pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Gak ada yang senggol kanan, senggol kiri. Semua duduk tenang. Kita mau berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, di mana firman-Mu telah mengingatkan kepada kami Tuhan bahwa kami sebagai anak-anak terang, anak-anak yang telah Kau tebus Tuhan, hendaknya hidup kami meneladani kehidupan-Mu Tuhan, meneladani sikap dan teladan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami, di mana kami boleh menjadi anak-anak yang selalu berserah kepadamu, anak-anak yang selalu taat dan dengar-dengaran akan orang tua, anak-anak yang tidak lagi berkompromi dengan dosa, dan kami sebagai anak-anak yang memiliki kasih yang rela berkorban untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau tetap memberkati kami Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Berikan kami kekuatan dan sukacita Tuhan, untuk kami boleh tetap bersemangat untuk menjalani setiap kehidupan dan aktivitas kami. Engkau memberkati juga bagi kedua orang tua kami Tuhan, memberkati kekuatan, kesehatan, dan juga bagi pekerjaan kedua orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, Kau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Halo adik-adik, Cuci di sini senang sekali melihat adik-adik. Adik-adik sudah semangat dalam memuji Tuhan. Adik-adik juga sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hari ini hari yang spesial buat adik-adik, karena hari ini kita memperingati hari kemerdekaan. Nah, adik-adik, biasanya kalau kita memperingati hari kemerdekaan, kita akan mengadakan lomba. Nah, jangan khawatir adik-adik, meskipun ibadah kita secara online, kita juga mengadakan lomba untuk adik-adik. Lomba kali ini adalah talent show. Nah, talent show itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah menyanyi. Jadi yang pertama adalah menyanyi, yang kedua menari, yang ketiga puisi, yang keempat adalah fashion show. Nah, kalau yang menyanyi ini kita wajib menyanyikan lagu gereja. Tapi kalau yang menari kita bebas mau milih lagunya. Ya, terserah mau lagu apapun. Kalau bisa juga lagu daerah juga bisa, lagu kemerdekaan bisa, lagu gereja bisa. Nah, kalau yang ketiga puisi. Kalau puisi ini harus bertemakan tentang kemerdekaan. Jadi puisinya bertemakan tentang kemerdekaan. Dan yang terakhir adalah fashion show. Fashion show ini temanya bajunya harus merah putih. Nah, ingat ya adik-adik, fashion show tema bajunya adalah merah putih. Jadi kalian bisa memilih salah satu di antara 4 ini. Pilih salah satu, lalu di video, lalu dikirimkan ke gurunya masing-masing atau kirim langsung ke WA-nya Cece Penny. Oke adik-adik, nanti semuanya itu akan diseleksi, akan dipilih 2 pemenang. Ingat adik-adik, hanya dipilih 2 pemenang di antara yang terbaik. Nah, sampai di sini dulu adik-adik ibadah kita. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Merdeka! Merdeka!